morning, good readers. Waduh, ini saya buat istilah baru, mungkin nggak baru-baru banget, good readers. Jadi saya menganggap saudara adalah pembaca budiman, begitu ya, pembaca yang baik karena setia membaca firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada hari ini yang akan kita renungkan bersama-sama diambil dari 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai dengan 13. Ini 13 ayat dan cukup singkat begitu ya, cukup nggak panjang-panjang banget. Nah, saudara, yang kita soroti ayatnya pada hari ini adalah di ayat yang ke-1, 2, dan ayat yang ke-4 begitu ya. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing, di samping anak Firaun yang mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, "Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan merupat mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada allah-allah mereka." Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud ayahnya. Nah, saudara, harta, tahta, dan cinta. Waduh. Harta, tahta, wanita. Begitu ya kalau orang menyebutnya untuk yang pria. Ya kalau yang perempuan sama ya, pria, ada wanita, ada pria. Nah, kita bisa melihat kejayaan Salomo yang kemarin kita baca ya, yang sangat luar biasa itu. Ternyata Salomo juga memiliki istri yang luar biasa banyaknya. Gundik-gundik itu apa ya dalam bahasa sekarang pengertiannya, bagi teman-teman yang milenial begitu ya, ya gundik-gundik istri kedua, ketiga, keempat, kelima lah, tapi enggak juga istri ya, selir ya, jatuhnya itu namanya selir. Itu banyak sekali Mas Salomo memilikinya. Nah, permasalahannya yang tadi saya sebutkan di ayat yang tadi adalah mereka itu adalah orang Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Dan ini adalah orang-orang yang memiliki dewa-dewi begitu, yang sangat menarik hati. Sehingga Salomo dikatakan, ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya. Bahkan di ayat yang ke-6 dikatakan, dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Saudara, karena cinta, waduh ini ya, kalau udah ngomongin cinta ini susah nih ya. Karena cinta orang rela meninggalkan agamanya, imannya, begitu ya. Karena cinta orang rela meninggalkan adatnya, keluarganya, orang rela meninggalkan negaranya dan lain sebagainya. Nah, anehnya Salomo, nah ini agak-agak aneh-aneh. Saudara, perhatikan baik-baik. Sewaktu muda, maksudnya sewaktu Salomo itu muda, istri-istrinya yang ribuan itu gitu ya, yang ratus-ratusan itu dengan selirnya itu, ikut setia kepada Salomo, memberikan persembahan dan lain sebagainya. Tetapi dicatat di sini, sebab pada waktu Salomo sudah tua. Jadi saudara sekalian, istri-istrinya entah bagaimana, ketika Salomo sudah tua, mereka mencondongkan hatinya kepada dewa-dewi. Nah, apakah Salomo itu ketika sudah menjadi tua imannya semakin lemah, atau selama ini ketika Salomo muda, dia melakukan penyembahan kepada Tuhan, itu hanya sekedar-sekedarnya. Tetapi ketika dia sudah menjadi tua, malah imannya itu geser dan bergoyang. Maka, dugaan saya adalah Salomo memang tidak serius dari masa mudanya sampai dia tua untuk hatinya berpaut kepada Tuhan. Untuk hatinya selalu condong, imannya selalu kuat kepada Tuhan. Saudara, kita bisa melihat kehidupan Salomo ini dengan gamblang sekali, saudara, menurut saya. Bahwa ada harta, ada tahta, ada wanita atau pria, itu bisa membuat hati kita condong, tidak lagi condong, atau membuat iman kita semakin lemah kepada Tuhan. Saya yakin saudara mengetahui bagaimana cerita-cerita zaman now begitu ya.
orang bisa jatuh karena harta, tahta, dan wanita atau pria. Iman mereka pun dijual belikan. Oleh karena itu, saudara sekalian, kalau kita boleh merenungkan firman Tuhan hari ini, bahwa apapun yang kita miliki, saudara sekalian, even itu istri kita, suami kita, anak kita, itu jangan sampai kita itu mengasihinya melebihi kasih Tuhan. Ada orang yang sangat mengasihi anaknya sampai anaknya seperti dewa begitu ya. Dikit-dikit anaknya, dikit-dikit anaknya, suaminya, dan segala macam. Artinya apa? Tuhan ingin menekankan di sini, kalau engkau mengasihi, jangan kasihmu itu lebih daripada Tuhan. Artinya Tuhan itu jadi nomor dua. Kasih kita kepada entahkah keluarga, entahkah kepada tahta, harta, dan lain sebagainya, kekuasaan kita, itu melebihi kasih kita daripada Tuhan. Oleh karena itu, saudara, sekarang mari kita renungkan firman Tuhan pada hari ini. Apakah hati kita pada saat ini masih cenderung sekali lebih, tanda petik nih, lebih mencintai sesuatu, benda, orang daripada Tuhan? Kalau dari masa muda kita ini, ataupun dari kita kesempatan masih hidup pada saat ini, itu hati kita lebih condong hal itu, maka saudara perhatikan baik-baik, Alkitab mencatat Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kita pun sama, saudara sekalian. Kita bisa sama. Iman kita bukan semakin bertumbuh, tetapi iman kita semakin lemah ketika hati kita, pikiran kita lebih condong terhadap sesuatu, terhadap subjek, objek, seseorang, dan lain sebagainya. Jangan sampai hidup kita lebih condong untuk memperhatikan hal-hal tersebut daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua hari ini.